mata kuliah studi tafsir Al-Quran di Nusantara. Yang kami muliakan teman-teman jurusan IAT, Pasca Sarjana, IIKI. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini. Allah mengumpulkan kita baik di room Zoom maupun di offline untuk melanjutkan materi kuliah kita di studi tafsir Al-Quran di Nusantara. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Ustadz dan teman-teman semuanya yang kami muliakan, izinkan kami untuk mempresentasikan makalah yang sudah kami buat dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama kami sendiri Arif, yang kedua ada Bapak Muhammad Fadli Ismail, yang ketiga ada Ibu Nur Aziza Afrilia, yang keempat ada Umi Nur Khalifah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait tentang tafsir yang masyhur di Indonesia dan bahkan menjadi tafsir pertama yang 30 juz, yaitu tafsir Turjuman Al-Mustafid karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Baik, tanpa memperlama kalam, langsung saja kita dengarkan presentasi pertama terkait tentang profil dan perjalanan ilmu Mufassir Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Umi Nur Khalifah. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Moderator untuk waktu dan kesempatannya. Saya Umi Nur Khalifah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari materi kita hari ini, yaitu Kitab Tafsir Tarjuman Al-Mustafid karya Abdul Rauf As-Singkili. Baik, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Jadi pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama berkenalan dengan sosok penulis kitab tafsir pertama dalam bahasa Melayu, yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Berikut kami akan paparkan sedikit tentang biografi beliau, rihlah ilmiah atau perjalanan ilmu beliau, karya-karya beliau, dan guru dan murid beliau. Baik, kami mulai dari biografi beliau. Jadi Abdul Rauf As-Singkili atau Abdul Rauf Singkel memiliki nama lengkap Abd Rauf bin Ali Al-Fansuri Al-Jawi. Beliau merupakan ulama Melayu Fansur, atau kalau kita lihat sekarang di Wikipedia, Fansur sudah berubah menjadi Bansur. Singkel wilayah pantai barat Laut Aceh. Jadi Abdul Rauf Singkel ini merupakan syekh yang atau ulama besar dari wilayah pantai barat Laut Aceh. Dan sebab ini pula lah kadang nama beliau ditambah dengan As-Singkili untuk menunjukkan bahwa beliau dari Singkel. Baik, selanjutnya Syekh Abdul Rauf Singkel berasal dari keluarga religius. Ayahnya bernama Ali Al-Fari, merupakan ulama yang terkenal membangun dan memimpin dayah. Jadi ayahnya Syekh Ali Al-Fansuri ini memimpin dan membangun dayah. Dayah itu sama saja seperti pondok pesantren di Jawa, tapi beliau membangun di simpang kanan pedalaman Singkil. Syekh Abdul Rauf As-Singkili lahir pada tahun 1615 Masehi dan wafat pada tahun 1693 Masehi. Pada usia beliau 27 tahun, ketika Syekh Abdul Rauf Singkel berusia 27 tahun, beliau berangkat ke tanah Arab untuk menuntut ilmu. Dan beliau berada di tanah Arab selama 19 tahun. Dan setelah itu pada umur beliau yang ke-46 tahun, beliau kembali ke Aceh untuk mengajarkan ilmunya kepada masyarakat Aceh. Selanjutnya tentang rihlah ilmiah atau perjalanan ilmu beliau. Jadi dari kecil sampai beliau usia 27 tahun, beliau belajar dengan ayahnya
dan dengan ulama-ulama Fansur di Aceh. Setelah umur 27 tahun, beliau merantau ke Timur Tengah, meliputi Doha, Qatar, Yaman, Jeddah, Mekah, dan yang terakhir ke Madinah. Selama beliau di Mekah, beliau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Menurut catatan beliau sendiri yang ditulis dalam Umdat Al-Muhtajin ila Suluk Maslak Al-Mufridin, beliau belajar langsung kepada 19 orang guru tentang bermacam disiplin ilmu. Sampai akhirnya, akhir perjalanan beliau di Madinah, beliau belajar dengan dua orang ulama Madinah, yaitu Ahmad Al-Kushasi yang wafat pada tahun 1661 Masehi dan khalifahnya Ibrahim Al-Qurani yang wafat pada 1690 Masehi. Nah, selama belajar dengan kedua ulama ini, beliau mendapatkan ijazah yaitu atau mendapatkan selendang berwarna putih pertanda bahwa beliau telah dilantik sebagai khalifah mursyid dari Tarekat Syatariyah. Saya juga baca di jurnal beliau memperoleh 2 Tarekat Syatariyah dan Naksabandiyah, tapi beliau memilih Tarekat Syatariyah. Abdul Rauf Singkel menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan terlihat dari karya-karyanya dari bidang fikih, tafsir, tasawuf, dan sebagainya. Dan Abdul Rauf Singkel juga dikenal sebagai Tengku Syiah Kuala. Nama ini yang kemudian digunakan pada perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala yang didirikan pada tahun 1961. Lanjut ke karya-karya beliau. Sebelum meninggal dunia, Syekh Abdul Rauf As-Sinkili telah menulis sejumlah karya tulis, dan di sini juga ada beberapa pendapat. Yang pertama menurut Azyumardi Azra mengutip pendapat Furhoff dan Hasjimi bahwa Syekh Abdul Rauf memiliki karya sebanyak 22 buah. Tetapi ada juga pendapat lain, Oman Fatur Rahman menyebut bahwa karya beliau tidak kurang dari 36 buah. Salah satunya yang kita akan pelajari sekarang dari bidang tafsir, yaitu tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Nah, dan ini tafsir Al-Quran pertama yang berbahasa Melayu. Baik. Abdul Rauf juga menulis karya di bidang hadis. Jadi selain bidang tafsir, beliau juga Syekh Abdul Rauf juga menulis karyanya di bidang hadis seperti Syarah Latif ala Arba'in Hadisan li Imam An-Nawawi dan Mawaiz, dan ada juga yang dari bidang tasawuf. Bukunya ada 23 buku, 23 kitab. Salah satunya Tanbih Al-Masyi Al-Mansub ila Thariq Al-Kushashi. Dan ada juga dari bidang fikih salah satunya Mir'ah At-Tulab fi Tashil Ma'rifah Al-Ahkam Syar'iyyah li Malik Al-Wahhab. Ya, itu salah satu contoh-contoh karya-karya Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, baik dari bidang tafsir, bidang tasawuf, bidang hadis, dan juga bidang fikih. Baik, saya lanjut ke guru-guru dan murid beliau. Baik. Adapun guru-guru As-Sinkili dalam menimba ilmu diantaranya, yang pertama ada Al-Qadir Al-Maurir. Kalau saya lihat Syekh Abdul Qadir Jailani, betul tidak ya Pak? Kan ya? Bukan. Oh iya, terima kasih Pak. Berarti bukan. Yang kedua ada Ibrahim bin Muhammad bin Jaman, Ibrahim Al-Imam. Yang ketiga ada Ibrahim bin Abdullah bin Jaman, Qadi Ishaq bin Muhammad bin Jaman. Yang kelima ada Al-Rahim bin Al-Siddiq Al-Khos. Yang
keenam ada Amin bin Al-Sidik Al-Mizjaji, dan masih banyak lagi. Dan ada pun sebagian muridnya, yaitu yang pertama ada Burhan Al-Din, Tuanku Ulakan, ulama sufi mursyid pengamal tarekat Syatariah Minangkabau. Terus yang kedua ada Al-Muhyi, juga sama ulama pengamal tarekat Syatariah. Yang ketiga ada Al-Malik bin Abdullah Tok Pulau Manis, yaitu ulama sufi dari Semenanjung Malaya yang wafat pada 1736 Masehi. Dan yang terakhir ada Dawud Al-Jawi Al-Fansuri bin Ismail, yaitu ulama besar dari Kesultanan Aceh pada abad 17 Masehi, atau Baba Daud Al-Jawi. Namanya Baba Daud Al-Jawi. Terima kasih. Sekian dari saya yang menjelaskan tentang biografi guru, perjalanan beliau. Selanjutnya saya serahkan mohon maaf apabila ada salah, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, mic-nya Pak Arif, mic-nya belum. Baik, jazakillah khairan katsira kepada Ibu Umi Nur Khalifah yang telah menyampaikan terkait tentang profil biografi ulama besar Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan terkait tentang metode teknis penyajian dan sumber tafsir terjuman al-mustafid yang akan disampaikan oleh saudari kita Ibu Nur Azizah. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana metode teknis penyajian dan sumber tafsir terjuman al-mustafid. Yang pertama, metodenya. Secara garis besar, penafsiran Al-Quran dilakukan melalui 4 cara atau 4 metode. Yaitu yang pertama, ada metode ijmali atau penafsiran global. Yang kedua, metode tahlili atau analisis. Yang ketiga, metode muqaron atau perbandingan. Dan yang keempat, metode maudhu'i atau tematik. Jika diperhatikan, walaupun hanya sepintas, tafsir terjuman al-mustafid ini masuk kategori tafsir birro'yi atau menafsirkan Al-Quran secara nalar. Walau dengan begitu, Abdur Rauf tetap memperhatikan riwayat sahabat dan tabi'in. Metode yang digunakan Abdur Rauf dalam menafsirkan Al-Quran yaitu dengan menggunakan metode tahlili. Walau tafsirnya terlihat lebih ringkas, bahkan hanya dua jilid saja, tapi tafsirnya memuat banyak hal, seperti Abdur Rauf memasukkan asbabun nuzul yang memiliki asbab nuzul dan membahas beberapa macam qiraah pembacaan terkaitan ayat dengan ayat. Selain menjelaskan ayat-ayat secara umum dan hukum-hukum yang bisa ditarik dari kandungan ayat. Dari aspek qiraah, Abdur Rauf mengutip pendapat 3 imam yang memang beliau belajar langsung dengan gurunya. Yaitu yang pertama qiraah Abu Ammar riwayat Ad-Duri, yang kedua qiraah Imam Nafi riwayat Qalun, dan yang ketiga qiraah Imam Hafs. Tafsir terjuman al-mustafid dilengkapi dengan berbagai penafsiran para ulama dari berbagai kitab tafsir seperti tafsir Al-Baidawi, tafsir Al-Khazin, tafsir Jalalain, dan tafsir Ta'labi. Selain itu juga dinukil riwayat-riwayat asbabun nuzul dan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Hal ini disebabkan karena Abdur Rauf adalah seorang yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang keilmuan Islam. Dengan berkat keluasan ilmu yang dimilikinya